Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18722500058. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan peserta didik. Nah, pada masa dewasa dini, untuk perkembangan sosialisasinya pada masa dini disebut masa krisis sosial. Mengapa hal demikian? Hal ini dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peranan sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu perkembangan moral. Nah, dewasa ini juga tidak bisa lepas dari keterkaitan dengan penguasaan tugas perkembangannya yang melibatkan pada harapan sosial. Selanjutnya, tuntutan untuk melakukan tanggung jawab secara moral atas segala perilaku dan keputusan hidup merupakan suatu hal yang menjadi pegangan individu dalam sebuah hidup di masyarakat. Perkembangan sosial masa dewasa dini ini dibagi menjadi 4 pendekatan klasik. Menurut Fowler, pada masa ini individu mampu mengambil dan melakukan tanggung jawab secara penuh terhadap yang diyakininya. Seringkali konsekuensi yang paling buruk akibat dari keyakinan tersebut harus ditanggungnya. Masa dewasa ini telah memasuki masa post kontroversial, yaitu mampu menguji secara mandiri keyakinan atau kepercayaan yang terlepas dari pengaruh orang lain atau kelompok masyarakat. Ciri yang menyangkut sosial dan moral pada masa antara lain. Yang pertama, A. Periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. B. Pada masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri jasmani dan perilaku yang baru. C. Masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia media ini orang akan menjadi lebih sukses, atau sebaliknya mereka berhenti atau stagnasi. D. Pada masa dewasa media ini perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Nah, di sini selanjutnya ada perhatian pada masa dini adalah berkenan dengan beberapa hal, yaitu hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan dengan bersaudara semakin meningkat pada usia dini. Pada masa ini biasanya individu mulai dituntut untuk membimbing masa-masa sebelumnya. Begitupun dengan persahabatan dengan beberapa teman. Pada masa ini mengalami peningkatan berbagai aktivitas sosial maupun olahraga merupakan beberapa hal yang sering dilakukan. Pengisian waktu luang. Individu pada masa dewasa media atau tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun psikologis. Membangun dan memenuhi aktivitas-aktivitas waktu luang merupakan bagian yang penting untuk persiapan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat menyebabkan cemas. Selanjutnya, keterdekatan antar generasi terlihat semakin dekatnya anak-anak yang beranjak dewasa
dengan orang tuanya, terutama ibu dan anak perempuannya. Selain hal-hal yang sudah Harlock pada tahun 1991 menambahkan bahwa tingkat keberhasilan pria dan wanita dalam menyesuaikan diri pada masa dewasa media dapat dinilai dari 4 kriteria, yaitu presentasi, tingkat emosional yang diartikan seberapa tegang individu menghadapi konflik-konflik pada manusia usia dini, pengaruh perubahan fisik dan rasa bahagia pada usia-usia tersebut. Secara segi moral, usia dewasa akhir lebih cenderung tidak peduli dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kemunduran dalam fisiknya yang berdampak pada moralnya juga. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial pada lansia menurun. Hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, yaitu hambatan konflik fisik dan berkurangnya komitmen. Menurut Erikson, perkembangan fisiksional masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integratis. Dan untuk paparan dalam soal UAS kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.